kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik saya undang untuk berdiri, untuk bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita, kemudian di medley dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik semua berdiri ya. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Demikian hukum Taurat. Titah pertama, Akulah
Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah hari Sabat Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa untuk pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Adik-adik semua diundang untuk berdiri, tapi sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita pada pagi hari ini, yang tertulis di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kami akan bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Adik-adik kami undang untuk berdiri, tapi sebelumnya kita bernyanyi dahulu dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan.
kita sama-sama mengaku iman kita mengucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Eka Manalo. Tapi sebelumnya kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Adik-adik ikutin lagunya ya. Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Yang pasti semangat, dan semangat pada pagi hari ini seperti semangat kerlap-kerlip pohon Natal di belakang Amang, dan semangat Advent untuk adik-adikku semuanya pada pagi hari ini. Mari kita menikmati melalui firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan buat kita, adik-adikku semuanya. Selamat Advent adik-adikku semuanya. Apa kabarnya di rumah? Yang pasti adik-adikku semuanya bersuka cita, karena memang harus bersuka cita. Soalnya kita akan menyambut yang namanya itu perayaan Natal, menyambut kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adik-adikku, Amang ajak untuk tetap semangat dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hari-hari yang akan datang. Nah, sebelum Amang mau melanjutkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Amang mau mengajak adik-adikku semuanya untuk melihat video berikut ini. Mari kita lihat ya. Perumpamaan 10 gadis. Kemudian, kerajaan surga akan diumpamakan seperti 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan pergi untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. 5 di antara mereka adalah bodoh, dan 5 lainnya bijaksana. Ketika gadis-gadis yang bodoh mengambil pelita-pelitanya, mereka tidak mengambil persediaan minyaknya. Namun yang bijaksana mengambil minyak dalam budi-budi bersama dengan pelita-pelitanya. Karena lama menunggu mempelai laki-laki yang tidak datang-datang, mengantuklah mereka dan jatuh tertidur. Namun pada tengah malam, terdengarlah teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang. Mari keluar menyambut dia." Kemudian semua gadis itu bangun dan membersihkan pelitanya. Gadis-gadis bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu karena pelita-pelita kami akan padam." Akan tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, tidak ada cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu sendiri." Sementara mereka pergi membeli minyak, mempelai laki-laki datang. Mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan nikah dan pintu ditutup. Setelah itu datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu bagi kami." Akan tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu." Oleh karena itu, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan hari atau saatnya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, adik-adikku sudah pasti melihat video tadi kan? Nah, apa yang dikisahkan dari firman Tuhan tadi yang Amang baca beserta dengan adik-adikku, dan juga video tadi yang sudah kita tonton melalui YouTube ini. Yang pasti adik-adikku sudah barang tentu tahu ada 10 gadis, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adikku? 10 gadis tadi sedang menantikan yang namanya pengantin.
mereka sama-sama membawa pelita, tetapi yang membedakan mereka berlima dengan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu adalah 5 gadis yang bijaksana itu mereka mempersiapkan diri, mereka mempersiapkan hatinya supaya pelitanya tetap menyala karena mereka membawa yang namanya minyak cadangan. Dan kelima gadis yang bodoh itu tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga mereka kehabisan minyak dan tidak ada untuk persiapan menghidupkan kembali pelitanya. Lalu mereka pergi dulu untuk membeli yang namanya minyak supaya nanti pelitanya itu akan hidup. Dan ketika mereka pergi, rupa-rupanya sang pengantin sudah datang, dan mereka tidak menduga pengantin itu akan datang secepat mungkin. Yang kelima gadis bodoh itu yang baru membeli minyaknya belum bisa kembali ke tempat perjamuan kawin itu, sehingga ketika ruang perjamuan sudah ditutup, ketika mereka sudah kembali tidak bisa lagi masuk. Aduh, kasihan kali ya. Oke. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang mau digambarkan dan apa yang mau kita lihat untuk kehidupan kita, adik-adikku? Tidak lain, pengantin yang digambarkan melalui firman ini adalah menggambarkan Tuhan itu sendiri. Tuhan bisa datang sewaktu-waktu di dalam hidup Amang, di dalam hidup adik-adikku, dan di dalam hidup semua yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bisa datang dengan berbagai macam dalam hidup kita. Tuhan bisa datang melalui siapa saja, baik orang tua, baik abang, baik kakak, di dalam kehidupan kita bersama. Maka apa yang perlu kita lakukan, adik-adikku? Yang perlu kita lakukan pada saat ini melalui firman ini adalah ayat ke-13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berarti yang mau diajak dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini di masa Advent ini adalah kita harus berjaga-jaga, serta kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut yang namanya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, supaya kita layak, kita pantas dan siap untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus yang akan hadir. Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang sewaktu-waktu tanpa kita duga. Tuhan yang datang sekarang mungkin saja bisa, adik-adikku, atau Tuhan bisa datang nanti bagi adik-adikku yang mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi melalui apa? Melalui yang pertama itu orang tua yang senantiasa menyayangi, mencintai, mendidik adik-adikku semuanya. Yang kedua, melalui teman-teman yang pasti adik-adikku semuanya sudah barang tentu mempunyai teman bermain, teman untuk berbicara, teman untuk diskusi, teman untuk belajar. Oleh sebab itu, semua teman yang untuk bermain, untuk berbicara, seharusnya itu membawa kebahagiaan, kegembiraan, sukacita. Yang ketiga, melalui bapak, ibu guru, dan juga abang, kakak, guru sekolah minggu yang selalu mengajarkan yang namanya itu kebaikan, budi pekerti, kepintaran, firman Tuhan, kesopanan, dan semuanya hal-hal yang baik. Sudah barang tentu abang kakak guru sekolah minggu, guru-guru yang mengajarkan pelajaran di sekolah,
dalam kehidupan adik-adikku semuanya. Yang keempat, melalui apa juga? Melalui alam ini. Nah, adik-adikku kan sudah merasakan alam ini, sudah merasakan yang namanya matahari, sudah merasakan yang namanya itu hujan, dan sudah merasakan yang namanya itu piknik ke tempat-tempat lain. Kalau Amang sih belum pernah ke Jembatan Katalasari, tapi nanti ajak ya. Oke. Nah, adik-adikku, setelah melalui semua itu penyambutan, lalu apa yang perlu kita siapkan untuk penyambutan itu? Kita harus tetap menjaga yang namanya pelita. Apa itu ya pelita, adik-adikku? Pelita menggambarkan semangat dan cinta kasih kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, karena kelahirannya harus sama-sama bersemangat bersama dengan orang tua, bersama dengan abang kakak guru sekolah minggu, bersama dengan bapak ibu guru yang sudah mengajar, bersama keluarga. Harus ada semangat, harus ada yang namanya cinta kasih. Nah, ini juga Amang lagi semangat nih, ada pohon Natal di belakang Amang. Itulah wujud yang harus kita lakukan, adik-adikku, wujud semangat, wujud cinta kasih kita dalam menyambut Tuhan, serta bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga harus kita meneladani, yaitu 5 orang gadis bijaksana tadi. Meneladani 5 orang gadis bijaksana tadi. Jangan meniru 5 orang gadis yang bodoh itu. Nanti kamu dibilang orang bodoh, mau nggak? Pasti nggak mau kan adik-adikku semuanya. Oke, nah pelita yang mau dipersiapkan adalah pelita yang mempersiapkan segala sesuatunya, baik hatimu adik-adikku, baik pikiranmu adik-adikku, baik apapun itu. Yang penting pelitamu harus tetap menyala, berjaga-jaga terus sampai kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adikku sudah barang tentu tahu kapan itu Natal daripada sekolah minggu gereja kita, yaitu tanggal 19 Desember 2020. Oleh sebab itu, nyalakanlah terus pelitamu adik-adikku sampai tanggal 19 Desember 2020 ini, dan jangan lupa sembari kamu mempersiapkan pelita itu, mari kamu tetap melakukan yang namanya kebaikan yang terus-menerus kamu lakukan. Kebaikan apa? Mungkin adik-adikku, bapak mama pulang dari pekerjaan, pulang dari tempat bekerja, apa kebaikan yang mau dilakukan? Pak, mak, bapak, mama capek ya? Sini bapak dan mama saya pijitin. Nah, kan pasti ada kebaikan di situ adik-adikku. Lakukanlah. Pasti nanti kebaikan itu dibalas dengan beli baju baru. Ingat aja, oke? Nah, oleh sebab itu adik-adikku semuanya, tetaplah melakukan yang namanya kebaikan dalam hidup pribadimu masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat pengajaran yang boleh diterima oleh kami semuanya. Melalui firman-Mu, Tuhan mengajarkan bahwasanya kami harus meneladani dan meniru sikap bijaksana kelima gadis bijaksana tersebut, dan biarkanlah sikap itu kami teladani, supaya persiapan kami harus berjaga-jaga senantiasa untuk tetap kami nyalakan pelita kehidupan dalam hal berbuat kebaikan secara terus-menerus di dalam kehidupan kami masing-masing, terlebih kehidupan adik-adik kami, untuk menyambut kehadiran-Mu ya Tuhan.
melalui pesta kelahiran, pesta Natal yang akan kami laksanakan di gerejamu, dan juga pesta Natal di Sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan kami untuk menyambut kehadiran-Mu melalui sikap kami untuk senantiasa berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menemani kami, dan Tuhan yang senantiasa membimbing adik-adik kami ini dalam tumbuh kembangnya, dalam studinya, dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754, God Bless Niroha Doal. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sadia hargana Tuhan, molosai diraju masude dengan basah, jalma Tuhan sailas marohan. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Selamat Advent adik-adikku semuanya. Tuhan memberkati dan berjaga-jagalah senantiasa. Horas! Tak ingin